Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema pencapaian PIN polio di Provinsi Bengkulu. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dr. Sela dan juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Bapak Muhammad Redwan Arif. Nah, saya ingin ke Dr. Sela terlebih dahulu nih, sebelum kita kembali membicarakan perihal program dan juga pelaksanaan PIN polio di Provinsi Bengkulu. Ini banyak sekali informasi yang beredar, mungkin ini informasinya juga simpang siur, membuat kebingungan juga di tengah-tengah masyarakat, dokter. Ada yang katanya ada efek samping dari pemberian vaksin segala macam, sehingga ini juga mungkin menjadi satu keraguan bagi para orang tua untuk memvaksin anaknya gitu. Ini sebenarnya seperti apa? Supaya masyarakat juga mengetahui. Jadi sejak dulu saya rasa kejadian ikutan pasca imunisasi itu sudah ada. Nah, tapi untuk vaksin polio ini dia tidak menimbulkan KIPI yang serius seperti itu. Kalau dinamakan masukkan vaksin ke dalam tubuh, artinya kan kita memasukkan kuman yang dilemahkan, kuman yang dimatikan ke dalam tubuh guna membentuk kekebalan tubuh. Otomatis tubuh akan merespon. Nah, apakah itu reaksinya ya meriang, batuk pilek, ada juga kadang mules, dia diare, tapi biasanya singkat. 1-2 hari biasanya sudah selesai. Intinya tidak menyebabkan KIPI yang serius seperti itu. Karena kejadian ikutan pasca imunisasi itu saya rasa ibu-ibu di rumah, terutama ibu-ibu muda sudah pasti tahu. Itu sudah pasti ada. Karena kita namanya memasukkan vaksin atau kuman ke dalam tubuh anak. Oke, tapi kita harus berpikir panjang itu ya dokter ya, bahwa demam 2 hari ini dapat menyelamatkan dari kelumpuhan ya dokter ya. Itu yang sebenarnya harus kita pikirkan ke depan gitu dokter. Jadi kalau di lapangan sebenarnya kejar-kejaran juga nih untuk ibu-ibu yang dalam tanda kutip takut akan efek sementara ini dokter. Oke, seperti apa? Kalau sejauh ini karena kita sudah edukasi, alhamdulillah ibu-ibunya sudah paham. Nggak dok kayak gitu, anak saya hari ketiga batuk pilek tapi udah diobatin alhamdulillah sembuh, atau hari keduanya anak saya meriang-meriang dikit dok terus sembuh, atau biasanya dok habis diimunisasi kemarin anak saya agak mules mencret dikit, habis itu udah nggak lagi dok. Nggak mempermasalahkan seperti itu karena mereka sudah paham kejadian ikutan pasca imunisasi ini kayak gitu. Oke, jadi secara mayoritas sebenarnya sudah memahami dan mengetahui gitu ya dokter bahwa ada dampak sementara untuk menyelamatkan anak ini di jangka yang lebih panjang. Betul. Tapi kan pasti ada kelompok kecil yang sebenarnya tidak atau kurang terlalu aware dengan ini, dokter. Seperti apa di lapangan sebenarnya dokter? Bagaimana kita memasukinya itu, memang itu bukanlah memang itu dinamika. Kalau menurut saya itu dinamika. Bagaimana kita bisa mengedukasi secara perlahan seperti itu. Boleh saja dengan pendapatnya ya silakan, tapi tetap akan kita edukasi pentingnya imunisasi ini seperti itu. Karena kita mengingat juga bahwa imunisasi ini adalah hak ya dokter ya, bukan kewajiban, tidak berupa paksaan ya dokter ya, untuk para masyarakat kita. Nah, saya ini tanyakan ke Pak Redwan nih. Hakikatnya kan ini sebuah hak Pak, bukan sebuah kewajiban. Kalau hak dia terserah yang punya hak, dia mau mengambil atau tidak mengambil haknya tadi. Beda dengan kewajiban. Kalau kewajiban ada konsekuensi jika dia tidak dilaksanakan. Ini membuat problematika juga tidak Pak di lapangan? Menjadi hambatan tidak di lapangan dalam pemberian vaksinasi ini? Sebenarnya kalau kita berbicara masalah hak anak ya, hak anak itu sebenarnya kalau kita cerna langsung secara ini, akal kita, akal sehat kita, hak seorang anak itu kan harus jadi kewajiban seorang orang tua. Hak anak yang harus diberikan berarti kewajiban orang tua untuk memberikan. Sama dengan hak anak untuk mendapatkan makanan, minum susu. Kewajiban orang tua untuk memberikannya. Karena dia belum punya kemampuan untuk mengambil haknya sendiri. Oke. Dari situ. Oke, karena Jadi dia seperti itu harusnya. Jadi hak seorang anak kewajiban orang tua. Oke, tapi
anak ini kan masih dalam pengampuan orang tuanya, artinya orang tuanya mengambil alih penuh atas keputusan seorang anak. Seorang anak yang tadi kan vaksin polio ini 0 sampai 7 tahun. Justru itu. Usia 0 sampai 7 tahun kan belum bisa menentukan betul. pilihannya sendiri, Nah, Bapak. justru itu. Karena anak masih ketergantungan, dia tidak bisa mengambil sendiri haknya, maka orang tua kita harus memberikannya. Negara sudah memberikannya sekarang haknya. Hak anak Anda, anak kita. Sudah diberikan oleh negara dengan melalui vaksinasi gratis. Ya. Tinggal orang tua lagi mau menyalurkannya atau tidak haknya itu. Hak untuk anaknya. Perlu diketahui bahwa ini adalah untuk masa depan anak itu sendiri. Jangan sampai nanti ada serangan virus ini, anak kita terkena gara-gara haknya tidak diberikan. Oke. Nah itu akan menentukan masa depan seorang anak, Ya. generasi ini penerus bangsa kita. Ya. Dan perlu kita sadari juga ya, di agama Islam yang saya pahami, yang bisa menghubungkan orang yang sudah meninggal itu dengan dunia luar itu, doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amal jariah. Ya. Kalau anak ini tidak kita jadikan anak yang pintar, yang sempurna, kita lindungi dari penyakit, mereka jadi sakit, akhirnya cacat, apakah mereka akan mendoakan kita? Apakah tidak ada dosa kita? Oke. Setelah mereka dewasa, kita mati, apa kita tidak akan ditanya oleh Allah? Ya. Kenapa Anda menelantarkan anak-anak, sementara pemerintah sudah memberikan? Oke. Kan seperti itu. Ini logika saya secara berpikir ini saja, saya tidak tahu ayatnya. Tapi secara logika akal saya saja seperti itu. Yang saya pahami dari sisi agama menurut saya. Oke, artinya ada efek jangka panjang juga yang harus dipikirkan betul, oleh para masa orang depan. tua terhadap anaknya sendiri ya, Masa Pak. depan anak ini. Oke, semakin menarik pembahasan kita. Harus potong terlebih dahulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.